Kita akan melanjutkan pembahasan dari khotbah di bukit, Matius pasal yang kelima. We shall continue our exposition on the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5. Kita membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-17 We shall read Matthew chapter 5, verse 17 sampai dengan 20 ya. until verse 20. Saya membacakan 17-18, Saudara Nathan akan membaca 19-20 dalam bahasa Inggris. I shall read verse 17 to 18, and then the interpreter we shall read from 19 to 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkatilah perenungan pagi hari ini. God bless our morning meditation today. Hamba-Mu yang menguraikan, Saudara Nathan yang menerjemahkan. Your servant who will exegete this verse and your interpreter. Berkati juga setiap orang yang mendengarkan, merenungkan bersama-sama. And every one of us who will meditate together. Berkati juga untuk internet connection, berkati untuk para pelayan yang melayani di tim OV. Bless the internet connection and also those who are ministering in the OV. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. In the name of Jesus Christ we plead. Amin. Amen. Nah, so kita membaca di dalam bagian ini ya, ini sebetulnya merupakan satu bagian besar daripada satu kesatuan sampai pada ayat yang ke-48 deh, ini mulai 17 sampai 48. And we shall see that this part is actually part of the bigger section until verse 48. Tapi ya biasanya di sini memang dibagi-bagi ya, pembagian yang pertama ini 17 sampai 20. And as we usually see, is actually been divided, and the first division is from 17 to 20. Nah, semuanya ini bicara tentang kaitan Yesus Kristus dan Taurat ya. And all of this is talking about the connection between Jesus and the law. Yaitu bagaimana Yesus itu adalah penggenapan dari Taurat. And it tells about how Jesus is the fulfillment of the Torah. Nah, so waktu kita bicara Taurat ini penting sekali di dalam perspektif Matius ya. And Torah is very important in the perspective of Matthew. Sedikit berbeda di dalam hal ini ada penekanan pada misalnya teologi Paulus gitu. And which is quite different when we see the theology of Paul. Nah, kalau kita salah menafsir, salah mengerti seperti kayak seolah-olah kontradiktif, padahal tidak sih sebetulnya. And there is a possibility that we can wrongly interpret it, and see it as contradicting, but it actually is not. Tetapi memang penekanannya betul berbeda ya di dalam hal ini. But truly that there is a different emphasis in Matthew. Nah, so kita membaca Paulus akan mengatakan, nah ini ya soteriological criterion, kriteria soteriologis itu ada diselamatkan karena atau oleh anugerah melalui iman ya. And we can see that in Paul, the criteria for one to be saved is by grace through faith. Di Matius tentu saja nggak menolak poin itu ya, juga karena anugerah pasti ya, bukan tanpa anugerah, jelas sekali. And of course Matthew does not say otherwise. Tetapi waktu sudah melihat di dalam kaitan dengan Torah ini ya. But when we see the relation with the Torah, di sini penekanannya itu adalah pada melakukan kehendak Allah. But the emphasis here is to do the will of God. Sudah membaca misalnya di dalam Matius 7 yang terkenal itu bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan ya. We can see that from Matthew 7 that it's not those who yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Itu di dalam ayat yang ke-21 ya, pasal 7. Oh yeah, it says that not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi ini sangat ada kaitan dengan Torah saya di sini. So there's a connection with the Torah here. Saudara melihat di dalam soteriologi Matius ya, nggak ada tempat sama sekali untuk cheap grace, untuk anugerah murahan, untuk orang yang diselamatkan karena anugerah, tapi terus kemudian tidak melakukan kehendak
Bapa. Nggak ada tempat saudara untuk itu. So in Matthew, there is no room for cheap grace, those who receive grace and doesn't do the will of God. Justru mereka yang sungguh-sungguh mengerti anugerah itu tandanya adalah mereka melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa. And actually, those who truly understand the grace of God will do the will of God. Nah, saudara, ini bukan berarti terus kemudian keselamatan kita itu dibangun berdasarkan ketaatan kita ya, bukan itu poinnya Matius. This does not mean that our being saved is not based on our obedience. Tetapi di dalam pengertian bahwa orang yang percaya sejati itu bukan tanpa ketaatan. But it wants to say that true believers that is not exempt from obedience. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini juga bagaimana Yesus ya menyatakan otoritasnya sebagai Mesias di dalam relasinya dengan ya established authority false ya, authority tentang Torah termasuk segala resepsinya dan sebagainya. And we can see also here that Jesus is asserting his authority as the Messiah as well. Di dalam relasinya dengan otoritas yang sudah beredar gitu ya, yang sudah established exist di dalam zaman Yesus ya, tentang Torah maksudnya. Yeah. With regards to the authority of the interpretation of Torah in his time as well. Salah satu ayat yang terkenal di sini adalah kita membaca di dalam ayat yang ke-20 tadi ya. Ini Udo Schnelle mengatakan ini ya, better righteousness pakai istilah kebenaran yang lebih tinggi, kebenaran yang lebih baik daripada kebenarannya orang-orang Farisi dan the scribes ya kalau sudah membaca ayat 20. And also in verse 20, Udo Schnelle points out that Jesus offers a better righteousness compares to those provided by the scribes and Pharisees. Nah, di dalam bagian ini akan dibahas apa artinya better righteousness itu ya. And we shall see what does it mean by better righteousness. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini ya, seperti dikatakan juga dicatat dalam Injil, ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mereka berusaha untuk menaati Torah demikian meticulous ya, demikian detail gitu ya, sampai sedetail-detailnya. And we can see that in Matthew it says that the scribes and Pharisees try to do the Torah with meticulous detail and scrupulously. Tentu kemudian Matius ya di dalam hal ini bagaimana ya kira-kira posisinya gitu sebagai penulis let's say New Testament gitu. And Matthew as a writer of the New Testament have to respond how to respond to this. Sudah tahu di dalam New Testament ada warna teologi daripada Paulus yang kita orang Reform, kita orang Protestan sangat akrab dengannya. And we know that in New Testament we see there's a theology provided by Paul that we Reform our Protestants are very familiar with. Galatia misalnya Galatia pasal 5 itu mengajarkan tentang kebebasan ya, bebas dari hukum Taurat, dari hukum Taurat. For example, in Galatians 5, Paul says that we Christians have freedom from the law. Lalu kemudian di dalam Roma pasal 7 ya termasuk juga di Galatia kita membaca di situ bahwa kita ini mati terhadap Torah ya, mati terhadap Taurat. And we can see in Romans 7 and also in Galatians we can see that we Christians have died to the law. Lalu ya bagaimana Matius merespons ini gitu ya? Karena sampai sini dulu. Bagaimana Matius merespons ini? And therefore, how can Matthew respond to this? Di satu sisi, saudara mendapati pengajaran Paulus yang menekankan ini tadi ya, freedom from the law tadi ya, bebas dari Torah. So on one hand, we can see Paul emphasizing the freedom from the law. Lalu di bagian yang lain, di sisi yang lain, ini ada pandangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menaati Torah secara literal, meticulous, scrupulous dan sebagainya tadi yang begitu detail itu tadi, legalistic way gitu. And on the other hand, we can see there are the scribes and Pharisees who meticulously obey the law of the Torah. Sudah, by the way, kita mesti mengerti ya, Yesus jelas sebelum Paulus itu semua orang tahu lah ya. Of course, we know that Jesus is before Paul. Tetapi penulisan daripada Injil Matius itu menurut ini almost konsensus ya di dalam kalangan anti scholarship. Injil Matius itu adalah setelah surat Paulus itu.
But many New Testament scholars have said that the Gospel of Matthew is written after Paul's letters. Jadi sekali lagi Matius sih sebelum Paulus betul gitu ya dalam hal ini. Tapi penulisan Injil Matius itu setelah tulisannya Paulus. But so therefore Matthew lives before Paul, that's clear. But the writing of the Gospel of Matthew is after Paul's letters. Sehingga di sini Matius itu kita mengasumsikan ya dia mengetahui gitu, seperti Yakobus juga mengetahui teologinya Paulus. Gitu. So we can safely assume that Matthew, like James, know the theology of Paul. Nah di sini ini tampaknya ada orang yang salah mengerti teologi Paulus sehingga mengembangkan konsep yang ya berbahaya ya tentang Taurat gitu. Padahal itu sebetulnya bukan ajaran orisinil daripada Paulus gitu. So therefore, it seems that there are people who wrongly interprets the theology of Paul and leads to a very wrong interpretation of the Torah, which is also not consistent with Paul. Nah, maka di sini Matius merasa perlu ya dan dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis bagian ini. So Matthew here sees the need and also driven by the Holy Spirit to write this. Nah, kalau saudara melihat ya di dalam theology of the law daripada Matius ini memang ada certain tension gitu, certain ambiguity gitu ya. Karena ada dua pole itu tadi ya. Satu resepsi Paulus yang keliru ya. Satu lagi legalistic observance daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. So therefore, in Matthew's writing, we can see the tension or ambiguity between the two poles, which is Paul's theology of freedom of the law and also the scribes and the Pharisees. Bukan Paul's theology ya, false reception of Pauline theology. Or between Paul's false reception of Paul's theology and also the Pharisees' literal observance of the law. Nah, lebih sulit lagi waktu kita mengatakan itu kan Matius ya, Yesus sendiri bagaimana? Ternyata Yesus sendiri juga di dalam kehidupannya seperti kayak punya reputasi rada liberal juga gitu ya. Ini dia ini sebetulnya menghidupi law atau tidak sih Yesus ini? But we can also ask about Jesus. Does Jesus truly live according to the law or not? Ya karena saudara tahu membaca di dalam Injil ya banyak terjadi atau konflik ini dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan sebagainya merasa Yesus sepertinya nggak peduli dengan the law gitu, nggak peduli dengan Taurat. And because you can see in the Gospels that the Pharisees also have suspicions about Jesus. Does he respect the law or not? Maka sudah membaca di sini dalam ayat ke-17 ini ya, di sini dikatakan jangan kamu menyangka bahwa aku ini mengatakan Yesus ya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Therefore, in verse 17, we can see that Jesus says, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them." Ya, maaf. Jadi jelas ya di sini ini bukan bicara tentang law itu sudah gak ada lagi terus bahwa Yesus ini adalah pengajar liberal gitu misalnya ya. Bukan karena Yesus di sini mengatakan dengan jelas yang dicatat oleh Matius. So this doesn't mean that Jesus come to abolish the law or says that the law does not cease to exist or as a liberal teacher. Saudara membaca di sini tapi kemudian dikatakan aku datang bukan untuk meniadakan ya, melainkan untuk menggenapinya. Ini istilah bagus sekali ya terjemahan bahasa Indonesia. And we can see that Jesus says that he has not come to abolish them, but to fulfill them. Ya, istilah fulfill di dalam bahasa Inggris itu bagus sekali kalau diterjemahkan menjadi ini ya, digenapi, maksudnya menggenapi, digenapi gitu ya. And therefore, the English interpretation to fulfill is actually a very good interpretation. Karena fulfill itu bisa di dalam bahasa Inggris istilah fulfill itu bisa banyak tafsirannya gitu banyak tafsirannya sebetulnya. Because to fulfill has many interpretations. Tapi kalau kita melihat di dalam konteks ini konteks Matius itu pengertiannya adalah ya ini seperti di dalam bahasa Indonesia ya. Maksudnya ini maksudnya merupakan satu penggenapan ya, ini sebetulnya definisi nggak boleh pakai istilah itu lagi ya. Saya kutip dari ini aja dari komentator ya. Jadi ini Arti Franz mengatakan kayak begini, it denotes the coming into being of that to which Scripture pointed forward.
Jadi kalau saya terjemahkan bebas ya, ini menggambarkan, susah ya terjemahan bahasa Indonesia ya, coming into being, yang tadinya nggak ada sekarang menjadi ada gitu ya. Apa? Yaitu apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Nah itu namanya fulfilled gitu ya. Jadi misalnya ya, penderitaan Kristus, ya kematian Kristus itu kita bisa melihatnya sebagai menggenapi kitab suci, menggenapi nubuatan kitab suci, kelahirannya juga ya. So, for example, we can see that the suffering of Christ or his birth even also fulfills scriptures. Nah, jadi waktu di sini kita melihat pengertian seperti itu ya. Ini Taurat ini dengan kata lain nggak boleh dimengerti sebagai kata terakhir atau firman terakhir dari Allah gitu ya. Tapi ini sesuatu yang sifatnya itu pinjam istilah arti Frans sekali lagi profesional ya. Ini sifatnya profesional. So therefore, we can see that the Torah is not God's final or last word to his people, but it is provisional. Maksudnya ini melihat ke depan ya, menantikan saat penggenapan yang akan digenapi oleh Mesias. So it actually means that the Torah is actually looking forward to the fulfillment of the Torah by the Messiah. Nah, maka kalau kita mengerti konsep yang seperti ini, berarti waktu Mesias itu datang menggenapi, dia akan datang dengan otoritasnya. So when we see it through this concept, we can see that the Messiah, when he comes, he will come in his authority. Dan dia berhak ya untuk memberikan penafsiran yang otoritatif karena dia adalah penggenapannya. And he can give an authoritative interpretation because he is the fulfillment of the Torah. Nah, saya kemarin ini ya Pak Jethro waktu di Persekutuan Kelapa Gading ya ini khotbah tentang Yesus yang ini membersihkan bait Allah gitu ya. Yesterday we heard that Reverend Jethro said about how Jesus cleansed the temple. Lalu kemudian di situ dikatakan bahwa yang boleh melakukan seperti itu ya hanya Mesias yang akan datang. Makanya terus kemudian orang-orang itu tanya, atas kuasa siapa? Kamu ini datang atas nama siapa? Ini otoritasnya itu apa kamu melakukan ini gitu. Karena ya yang bisa melakukan ini itu sebetulnya cuma Mesias. And it also said that the only one who can cleanse the temple is only the Messiah who is going to come. So therefore, people when ask Jesus, by whose authority you come here? Because only the Messiah can do that. Ya, yang boleh override gitu maksudnya, yang punya otoritas lebih daripada pemimpin-pemimpin yang ya existing pada saat itu di bait Allah. Itu cuma satu yaitu Mesias. And the only one who has the authority to override the authority of the ruling interpreter of the Torah is only the Messiah. Ya sama saya Pak Nathan membaca pikiran saya lebih cepat deh. Saya masih ngomong cleansing of the temple sih tadi. Tapi betul sama dengan prinsip yang sama ya. Saya ini penafsiran Torah yang otoritatif ini boleh dilakukan oleh Mesias. Jadi di sini waktu sudah membaca bagian ini sangat ada kaitannya dengan Yesus sebagai Mesias ya. So the Messiah is rightful to have the authoritative interpretation of the Torah as well. Nah, sudah melihat ya bukan tanpa problem ya kalau sudah membaca bukan pada pembahasan hari ini sih, tapi pada lain kali ya berikutnya kita akan melihat bahwa memang seperti kok ada satu sisi Torah yang nggak abolish, sisi yang lain kok bisa abolish gitu ya. Dan yang di-abolish itu bukan cuma tafsiran atau interpretasi yang salah tapi Torahnya sendiri di-abolish gitu di dalam hal ini. Ini kok membingungkan seperti ini ya, maksudnya di dalam Matius pasal 5 itu. So it may be confusing. Does that mean that there are parts of the Torah that has been fulfilled and parts of the Torah that is being abolished or something else? Jawabannya adalah ya seperti dikatakan Schneller ya dan juga scholars New Testament yang lain itu kuncinya itu ada pada Yesus sang Mesias yang memiliki otoritas terakhir ya untuk melakukan penafsiran ini yang lebih tinggi daripada ya apa yang sudah ada. But the answer is that the key point here is that the Messiah is the final figure who can authoritatively interpret the Torah. Jadi saudara melihat ya, Matius itu berdiri di tengah ya di antara ini let's say kecenderungan atau tendensi Pauline theology, freedom from the law ya. Di sisi yang lain ini ya legalistic observant of the law, dia di tengah gitu.
So we can see here Matthew is standing in the middle between freedom from the law from Paul and also the legalistic observance of the law by the Pharisees. Dia bisa mengakomodasi dengan mengatakan bahwa di sini ya Torah itu nggak di-abolish di dalam hal ini. Jadi jelas ya soal bagian ini satu sisi ini ya, Torah nggak di-abolish gitu. Jadi ada high view of Torah di sini, ada pandangan yang sangat tinggi tentang Taurat. So on one hand, Matthew sees that Matthew accommodates that there's a high view of the Torah and the Torah is not abolished. Di sisi yang lain, Matius juga menggambarkan Kristus ini adalah Sang Mesias yang dia berhak ya untuk menafsirkan ya Torah karena dia memang punya otoritas itu sebagai Mesias. And on the other hand, he also sees that Messiah, Christ, the Messiah, is also has the rightful to interpret the Torah. Maksudnya begini sekarang Yesus datang, ini sudah masuk kepada era penggenapan ya, sehingga yang datang yang menggenapi yaitu Sang Mesias ini ya boleh ya memberikan penafsiran yang berbeda dengan apa yang selama ini sudah diterima gitu. So therefore, when Jesus Christ, the Messiah, has come, he is rightful to give a different interpretation compared to what has been existing. Nah, so ini belajar hal seperti ini nih poinnya apa sih ya? So what is the point of learning this? Nah, so kita di dalam gereja kita juga bisa banyak ini ya, pandangan, saya bukan mengatakan polin teologi tentu saja ya, tapi pandangan resepsi yang salah terhadap apa ya, satu ya penekanan teologi tertentu yang terus kemudian dibikin ekstrim, sehingga akhirnya kita nggak bisa mengikutinya lagi karena itu keliru. And therefore, in our church as well, we can see we can also have false receptions of Paul's theology. Kita bisa salah mengerti di dalam ini ya, di dalam mengerti hubungan antara anugerah dan Taurat ya, antara ketaatan dan belas kasihan pengampunan ilahi. We can have a wrong understanding of between the Torah and also God's grace, and also between God's mercy and our obedience. Jadi dalam hal ini teologi daripada Matius ini memberikan jalan keluar yang baik gitu, sebagai middle way, sebagai jalan tengah. So we can see that the theology of Matthew provides a middle way, a good answer to this problem. Jadi saudara melihat di dalam bagian ini sekali lagi di dalam ayat ke-17 ya, Yesus mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. So therefore we see in verse 17 that Jesus have not come to abolish the law or the prophets. Tetapi dia datang untuk menggenapinya. But he came to fulfill them. Dan sebagai yang menggenapi Taurat, ya Kristus itu memiliki otoritas untuk melakukan penafsiran ulang. And as he who is the Messiah who is rightful to interpret the Torah, he who has come, is rightful to interpret different meaning to of the Torah. Nah, sebagai yang menggenapi, dia juga berhak di dalam hal ini ya, to certain extent kita bisa bilang merelativisasi Torah. And also as the Messiah who has come, the fulfillment, he is rightful to relativize the Torah as well. Ayat 18 ya, kita membaca ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota, satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. And we can see in verse 18, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Ya, jadi ini memberikan tentang ya kepastian ya langgengnya Torah kalau sudah membaca ya, ini selama belum lenyap langit dan bumi ini ya, sampai sekarang pun juga belum lenyap kan ya. And we can see that that Jesus emphasizes that the Torah will exist forever, in a sense that because even now the heaven and earth does not pass away. Tetapi begini ini Matius sebetulnya itu menulisnya di dalam perspektif eskatologis ya. But Matthew is actually writing this in a eschatological perspective. Maksudnya apa kita membaca begini ya, kapan sih langit dan bumi itu lenyap ya? Tentu saja itu adalah eschatological point gitu kan ya. Langit dan bumi itu akan lenyap eschatological point itu langit dan bumi lenyap. Because we know that when will heaven and earth pass away, we know that is the eschatological point. Tapi Yesus waktu dia datang, dia ini adalah
penggenapannya ya, ini adalah penggenapan eskatologisnya gitu. Ini adalah accomplishment-nya sebetulnya waktu Yesus datang ya. But when Jesus came, he is actually the accomplishment of the Jadi kita eschatology. ya, jadi kita bicara di sini eskatologi di dalam pengertian bukan hanya futuristik ya di dalam pengertian kita sekarang, tapi juga yang sudah pas yaitu di dalam kehidupan waktu Yesus datang ke dalam dunia itu sudah penggenapan eskatologis ya, meskipun cicipan ya, karena Yesus masih akan datang kembali, betul. So we should not just limit this to a futuristic reading, but it's actually the eschatological point has already come through Jesus when he came to earth. Jadi waktu Yesus datang sekali lagi, ini adalah penggenapan daripada Torah ini, termasuk eschatological hope yang sudah digenapi ya. Kita bisa mengatakan ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. So therefore we can say that the eschatological hope has been fulfilled in Christ's coming. Dan saya mungkin ambil contoh saya karena ini khotbah hari ini agak sedikit mungkin berat gitu ya, rather sounds teoritis atau teologis atau mungkin kurang praktis atau bagaimana gitu ya. I shall give you an example, because you may think that the sermon is too theological. Gini saya, waktu kita bicara let's say hari Sabat misalnya, hari Sabat. Let us say when we talk about the Sabbath day. Nah, kita kan bisa ada perdebatan gitu ya, Sabat itu. Even di kalangan reform sendiri saya itu ada dua macam pandangan ya. Should we observe atau kita itu free from the law of Sabat gitu ya. Kita ini harus menaatinya gitu ya, menjalankannya, menjaganya, atau kita ini bebas sebetulnya daripada hukum Sabat. And therefore, there are arguments even among reform circles whether we should obey the Sabbath day or observe the Sabbath, or we are free from this law as well. Seperti sudah tahu ya, ada sebagian orang reform itu yang kalau hari Sabat itu mereka nggak mau pergi ke restoran, nggak naik pesawat terbang, juga nggak menggunakan kendaraan umum dan sebagainya. Kalau bisa ke gerejanya jalan ya lebih baik lagi gitu. Mereka benar-benar observing, ketat sekali ya. There are some of the reform people who even in Sabbath day they don't take the public transport or even don't eat in the restaurant. Ya, don't eat in restaurant penting ya, bukan don't eat ya. Di rumah masak sendiri sih boleh saja gitu. On the other hand ada orang yang terus kemudian rasa apa-apaan sih kayak begini. Bukannya Kristus sudah datang, kita sudah dibebaskan daripada hukum-hukum perjanjian lama seperti ini. Ini kan sudah dibereskan oleh Yesus Kristus gitu ya. And therefore, there are other people on the other hand who says that, what is this? I mean, I thought that Christ have already fulfilled the law. Jadi ini saya, waktu di sini dikatakan kita bebas gitu ya. Let's say ini kita gitu ya. Kita bisa cenderung lupa saya bahwa ini bebas, kita dibebaskan. Katakanlah kita berpandangan seperti ini. Tapi yang menggantikan itu adalah Kristus sebagai penggenapannya. So when we say that we are free, well, we must also take note and we must not forget that Christ is the fulfillment of the law. Maksudnya begini, kita nggak bisa mengatakan saya free from the law of Sabat, saya sudah bebas daripada hukum Sabat. Ini terus kemudian penghayatan liberal, Christless gitu, nggak ada Kristus. So therefore, when we say that we are free from the law, this doesn't mean that we become, in a sense, Christless. Maksudnya begini, kalau kita nggak bilang Christless, lalu apa ya? Ini kita bukan lagi mengerti Sabat tanpa Kristus gitu ya, yang dihayati secara legalistik seperti itu. Tapi sekarang kita menggantikannya dengan kita beristirahat di dalam pribadi Kristus, karena Kristus itu adalah the Sabat, Sabatnya itu adalah Kristus itu. So therefore, this does not mean that we do the Sabbath in absence of Christ, but we see that the Sabbath as a rest in Christ, because Christ Himself is the Sabbath. Nah, tanpa pemahaman ini ya, tanpa penghayatan Kristus adalah Sabat, ya kita akan menghayati hukum Taurat, hukum Sabatnya sudah berhenti ini secara liberal, ini bukan pandangan Kristen. Ya, apalagi reform, nggak ada variasi ini sama sekali di dalam reform teologi. And when we understand the law of the Sabbath apart from Christ, we will have a liberal understanding of it. Nah, jadi kembali lagi kepada Matius pasal yang kelima di sini ya, waktu dikatakan Yesus itu datang menggenapinya.
So therefore, when in Matthew chapter 5, when Jesus says that he came to fulfill the law, Ya, ini sebetulnya mau mengarahkan kita ya bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang lahir baru, bukan nggak berurusan lagi dengan Taurat, it wants to direct us that we as believers does not mean that we don't have any dealing with the Torah. tapi waktu kita deal dengan Torah itu ya, waktu kita berurusan dengan Torah, ya ini kita berurusannya itu bukan secara impersonal legalistic way, But when we deal with the Torah, we don't deal it or do it in a legalistic way. dan impersonal legalistic way. Ya, tetapi saya di dalam kaitan dengan pribadi Kristus gitu. But in relation to the person of Christ. Ya sekali lagi ya saya menaati Torah di dalam, let's say even kita pakai istilah yang mungkin agak sedikit keluar dari Matius ya, love relationship with the person of Christ, dengan relasi cinta ya dengan Yesus Kristus, dengan pribadi Kristus. Baru kita mengerti apa artinya di sini ya, menaati Torah. So it means obeying the Torah in a relationship of love with Jesus Christ, and therefore we can understand what it means to obey the Torah. Kalau di dalam profil teologinya Matius ya, Kristus nggak membicarakan itu ya, hubungan cinta dengan dirinya, tapi dia membawa orang yang percaya kepadanya itu kepada Bapa, seperti saudara baca juga di dalam Injil Yohanes, sama ya dalam hal ini ya. Jadi ini bicara ketaatan kepada Bapa, ini bicara relasi dengan Bapa, anak dan Bapa, sama seperti Yesus adalah anak, dia berrelasi dengan Bapa. But in Matthew, we can see that the emphasis here is that Matthew brings people to a relationship with the Father. So he as a son, as the Son himself has a relation with the Father. Nah ini yang disebut dengan greater righteousness atau better righteousness ya. Ini kebenaran yang lebih baik, yang lebih tinggi. Yaitu ini bukan tanpa Yesus Kristus. So this is what it means by the better righteousness, which is righteousness that is not apart from Christ. Tapi saudara perhatikan juga ya, bersama dengan Kristus itu bukan tanpa Taurat. Sama juga kita bisa mengatakan kalimat seperti ini ya. But we can also say that with Christ does not mean that it is apart from the Torah. Karena Yesus sendiri datang untuk fulfill all righteousness ya, kata Yohanes itu. Kalau sudah kita mengulang lagi ya di dalam pasal yang ketiga ya, baptisan Yesus. Dia datang itu, biarlah semua righteousness itu digenapi ya. Ya sayang di dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu nggak ada ya. Terjemahannya pakai istilah supaya kita melakukan semua kehendak Allah. Ya itu terjemahan LAI menggunakan itu, tapi banyak terjemahan lain menggunakan istilah fulfill righteousness sebetulnya ya. And we can also turn to the event of the baptism of Jesus by John. We can see that Jesus came to fulfill all righteousness. Lalu kemudian kita masuk dalam ayat berikutnya, ayat ke-19 di sini ya. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil mengajarkannya demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling rendah. Tapi siapa yang melakukan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ayat ke-19 seperti kita sudah baca ya. Therefore, in verse 19, therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Nah, sudah perhatikan di sini ya, penekanannya itu adalah mengajarkan perintah hukum Taurat. So the emphasis here is to teach the commandments of the Torah. Nah, so kita di dalam reform teologi itu ada yang disebut dengan third use of the law ya. Maksudnya the use of the law in the life of believers. Itu adalah penggunaan ketiga, yaitu penggunaan di dalam diri orang percaya. And we know that in reform theology we have the third use of the law, which is how the law applies to in the life of believers. Nah, biasanya kita akrab dengan konsep Luther yang juga Pauline sebetulnya yang juga di resepsi diterima juga tentu saja oleh Calvin dan oleh tradisi reform. And we are also maybe familiar with Luther's famous reception of Paul that we know in reform theology. Yaitu bahwa Taurat itu sebetulnya membawa kita untuk mengenal kelemahan kita, keberdosaan kita, sehingga kita terus kemudian didorong untuk datang kepada anugerah Tuhan yang ada di dalam Injil. Which is that the law reveals to us our weaknesses in obeying it, and therefore it directs us, points us to the gospel. Sehingga sudah di dalam hal ini ya, preaching the law atau mengkhotbahkan perintah Tuhan itu ya dimengerti dengan goal untuk menyadarkan orang itu bahwa menyadarkan keberdosaan seseorang sehingga dia kemudian boleh datang kepada Kristus ya, yang dinyatakan dalam Injil.
So therefore, when one preaches the law, he wants to emphasize about our inability because of our sinfulness to obey the Torah, and also points us to Christ. Tetapi saudara, kalau di dalam pemahaman daripada Calvin, ya, R.G. Blim juga ada orang memperdebatkan, Melanchthon mungkin juga mengajarkan ini, itu third use of the law, penggunaan hukum ketiga. But in the thought of Calvin, and also many scholars argued it also exists in Melanchthon. Waktu orang percaya saya mendengar perintah Tuhan, ya, dia bukan cuma disadarkan saja bahwa dia itu kurang gitu ya dan membutuhkan pengampunan Tuhan. That when one hears about the law, he just does not only know that he is unable to fulfill God's righteousness. Tapi orang yang sudah lahir baru atau mendengar perintah Torah itu hatinya dibakar ya, untuk dengan sukacita ya, excited ya, untuk menaati Taurat itu. Nah ini berarti kita bicara ini preaching of the law in the positive sense ya, saudara. But they also have a point whereby the believers who are truly born again, when he hears about the Torah, they are excited and passionate to fulfill or to do the righteousness that the law requires. Kita ambil contoh saja sekali lagi ya. We shall give you an example. Misalnya katakan nih preaching of the law ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. For example, the law to love your God with all your heart, strength, and soul and mind. Ini saya pertama saya menyadarkan jemaat, oh ya saya itu ini loh saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saya nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, dengan segenap akal budi saya. And firstly, it should realize the congregants that yes, I have not loved my God with all my heart, with all my strength, soul, and mind. Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. I have been sinful to the Lord. Dan saya perlu pengampunan Kristus. And I need mercy in Christ. Tapi terus kemudian kita juga merenungkan ya, maksudnya ayat yang sama, preaching of the law yang sama gitu. But we can also meditate the same law as well. Bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi itu so liberating, itu sangat membebaskan, bukan cuma untuk membawa kita pengenalan kepada dosa, tapi ini sangat layak untuk dijalankan karena Tuhan itu layak untuk mendapatkan cinta kasih seperti ini dan kita excitedly mau menaati ini. And we can see that the law to love your God with all our hearts is also very is also worthy to be done because God is worthy of our love. Ada orang mendengar khotbah itu waktu setiap kali perintah diberitakan, teguran diberikan ya. Mereka itu nggak nyampe dari perspektif anugerah ini gitu. Jangan-jangan mereka ini belum lahir baru gitu. And many people who listen to the preaching of the Torah or maybe have been rebuked of his transgressions, he does not have this perspective. Mereka nggak ada perspektif anugerah gitu, nggak ada grace perspektif sehingga mereka merasa dikondem, terhakimi. Terus mereka mengatakan ini legalistic preaching ini ya. GRI ini suka mengkhotbahkan legalistic preaching, higher life preaching gitu. So he can that people can say that this church only talk about a higher life preaching and only condemns other people. To be fair bisa saja sih kemungkinan itu bisa saja ya. Nah kalau pengkhotbah itu mengkhotbahkannya itu in the legalistic spirit ya, pengkhotbah harus bertobat lah di dalam hal ini ya. Kalau nggak ada perspektif anugerah sama sekali gitu. But to be fair, it's also possible because a preacher can preach the law in a legalistic way without any grace. Tetapi ada kemungkinan ya ini preaching the law itu di dalam pengertian ini loh di dalam konteks bukan cuma pengertian yang menyadarkan orang dosanya, tapi yang membawa orang itu untuk terbakar hatinya menaati Torah gitu. But we must have the perspective that the law does not just see as our inability to fulfill it, but also it also excites us and makes us passionate to do it. Jadi kalau lihat patternnya ini agak sedikit bebas ya sudah melihat di sini ya, kita start with the law, terus kemudian the gospel, dan kemudian with the law lagi. Tapi law yang ini bukan law di dalam penggunaan yang pertama ya, tapi penggunaan yang ketiga. So therefore we can see that when it starts with the law and then with the gospel and then also comes back to the law, but the second interpretation of the law is different from the first one. Maksudnya setelah orang mengenal Injil justru itu. It means that after one has heard of the gospel,
Nah, ini dikembalikan lagi kepada Taurat karena bisa menaati Taurat bersama dengan Kristus. Now they return back to the Torah because now they can fulfill the Torah with Christ. Hati-hati saya dengan pemberitaan gospel yang terus kemudian nggak ada Torahnya lagi gitu. Nah, ini liberal saya, ini betul-betul bisa masuk kepada cheap grace, antinomianis dan sebagainya. So therefore we have to be careful about preaching about grace that doesn't return us to the Torah because this can be liberal and very antinomian. Tadi terus ya, itu orang bilang, oh sabat itu sudah sis, kita nggak legalistik di dalam observing sabat, tapi juga nggak digantikan dengan Kristus. Nggak ada istirahat di dalam Kristus, yang itu nggak ada. So, pokoknya saya nggak mau diatur lah, saya mau makan restoran, lu mau apa gitu kan. Saya orang Kristen, saya ada freedom of conscience dan sebagainya, tapi nggak ada Kristus sebetulnya saya. Some people, like the example we have just now, they say that we do not want to literally observing the Sabbath, but therefore he doesn't replace it with Christ as the Sabbath, and it doesn't have any rest. Sudah perhatikan ya, Matius insist bahwa Kristus itu adalah penggenapan dari Taurat, dia adalah penggenapannya. So therefore Matthew again insists that Jesus is the fulfillment of the Torah. Saudara jangan buang penggenapannya ya, kita nggak bisa buang Kristus ya, karena dia adalah penggenapannya. Kalau kita cuma nggak senang dengan Taurat, terus kita pakai ayat ini, nah bersyukur sekali Kristus adalah penggenapannya, saya nggak usah ada Taurat lagi. Sekali lagi saya, Kristus bukan tanpa Taurat. So therefore, we cannot say that just because we do not like observing the Torah, then we can just replace it with Christ. But we have to know that Jesus came not apart from the Torah. Maka dalam hal ini saya, waktu kita membaca dalam ayat ke-19 ini ya, sebetulnya penekanannya ya, dan saya sangat persuaded dengan arti Franz. Ini bukan tentang kasta-kasta ya di dalam kingdom of heaven ya, despite di sini ada katakan ini ya menduduki paling rendah dan sebagainya gitu, tapi penekanan bukan di sana gitu. So therefore, according to R.T. Franz, we see that verse 19 is not about talking about many cases in the kingdom of heaven. Maksudnya ini ya, despite ada kata menduduki tempat yang paling rendah, terus kemudian menduduki tempat yang tinggi dan sebagainya. Because there in the verse itself, they say that there is the called least in the kingdom of heaven, or those who are called great in the kingdom of heaven. Tapi penekanannya ini maksudnya adalah orang percaya itu harus mengajarkan Torah, saya. Dia bukan jangan cherry picking gitu loh, jangan pilih-pilih yang kalau ini saya mau kalau yang ini saya buang lah, ini terlalu berat dan sebagainya. Jangan begitu. But the emphasis here that believers in Christ have to teach and do the Torah. They cannot cherry pick favorite parts of Scripture that they like. Sekali lagi ya, waktu Yesus mengatakan kepada Yohanes to fulfill all righteousness ya, untuk menggenapi semua kebenaran keadilan ya, bukan to fulfill a few righteousness, bukan saya, to fulfill all righteousness. And again, we have to emphasize in the baptism of Jesus, Jesus came to fulfill all righteousness and not just some righteousness. Maka di sini saya sekali lagi ya dikatakan kita perlu untuk mengajarkannya gitu, semuanya di dalam hal ini gitu. So therefore again, we have to teach all of the Torah. The more mengapa? Karena kita percaya orang yang sudah mengenal Injil, yang sudah mengenal Kristus, itu dia dimampukan untuk menaati Torah dengan bukan lagi dengan kuk hukum Taurat ini misalnya Paulus, tapi di bawah kasih karunia dia bisa menaati Taurat. So therefore we believe that believers in Christ, they are enabled to do all that is required of the law, not with the yoke of the law like, from Paul, but it is through grace. Saudara membaca pattern itu jelas sekali ya di dalam Heidelberg Catechismus. Ini strukturnya itu menarik. Dikalog itu ditaruh di dalam bagian thanksgiving atau gratitude. We can see that in the Heidelberg Catechism that the Decalogue is put in the thanksgiving part. Ya, the third last part ya. Jadi bagian pertama itu bicara tentang kejatuhan manusia ya, misery kepapaan ya, kebangkrutan, kejatuhan manusia. So the first part talks about the misery of man. Lalu kemudian bagian kedua bicara deliverance, bicara tentang pembebasan. Nah, ini berarti soteriologi klasik ya. And the second part talks about deliverance of the salvation of man. Lalu bagian ketiga ya, ini bicara tentang respons manusia yang diselamatkan, yaitu ucapan syukur, gratitude ya, thanksgiving. And the third part talks about the response of man who has been saved or in gratitude.
Nah, so bedanya dengan katekismus Lutheran deh. Katekismus Lutheran tentu saja akan taruh law itu di bagian sini kan ya. Bagian kebangkrutan manusia itu justru dari situ kan, dari law manusia tahu bahwa dia bangkrut gitu kan. Well, and on the other hand, we can see that in the Lutheran Catechism that the law is put in the first part to show the misery and the inability of man to do the law. Tapi penulis-penulis Heidelberg Katekismus justru taruh 10 perintah Allah ini setelah cerita keselamatan. So, ini di bagian ketiga sebagai respons ucapan syukur. But in Heidelberg Catechism, the law has been put in the last part, which is actually our response of gratitude to God. Maksudnya apa, Zoe? Sekali lagi ya, kita bisa preaching the law, ya nggak harus cuma di dalam pengertian yang pertama tadi ya, tapi bisa dalam pengertian yang ketiga ini, gitu, yaitu membawa jemaat itu untuk melihat bahwa sungguh orang yang menaati Taurat itu hidupnya itu berbahagia. So therefore, we cannot just emphasize the first use of the law, but also the third use of the law, that the believers have to be passionate and excited to do the law. Saya harap saya waktu sudah mendengarkan, let's say perintah-perintah ya, yang keras, tajam dan sebagainya, saudara bisa mengerti di dalam ini ya, di dalam perspektif ini gitu. So therefore, when you heard about the preaching of the law, that may seem harsh to you, but you have to be able to understand it in this perspective. Mari kita bertumbuh, jangan kita menjadi anak-anak kecil yang nggak bisa menerima perintah, yang nggak bisa menerima teguran gitu. So let us grow and not become like children who does not want to obey the law. Orang yang paling bisa menerima perintah itu siapa, saya? Orang yang mengerti bahwa hubungannya ini adalah hubungan cinta dengan bapaknya. Ya. Ini adalah hubungan dengan bapa dan itu adalah hubungan cinta. Anak yang mencintai bapaknya. Those who truly understands and obeys the law are those who understand it as a love relationship with the father as a son. Ya, tetapi mereka yang nggak memiliki hubungan ini, saya, setiap kali ada kalimat-kalimat teguran, mereka akan rasa dikondem itu tadi ya, guilty feeling. Atau yang menipu diri akan merasa, oh saya bukan orang itu kok, saya adalah bukan yang disebut di sana gitu ya. But when people doesn't have this sonship relationship with the father, they would understand preaching of the law as a condemnation to them. Ya, waktu sangat terbatas, ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-20 di sini ya. Maka di sini bicara tentang hidup keagamaan yang lebih benar ya, better righteousness daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. And therefore in verse 20 we see that a righteousness that exceeds that of the scribes and Pharisees. Ya, kita melihat ini ya, cerita atau narasi atau kisah kerajaan Allah ini menarik untuk kita. And therefore we can see that the narrative of the kingdom of God is very interesting for us. Atau seperti dikatakan Yesus, ini adalah burden is light dan yoke itu easy. Ini bebannya ini ringan. Dan koknya itu enak. Nah, ini yang disebut better righteousness, right? So therefore, this is what it means by better righteousness, that Jesus have said that his burden is light and his yoke is easy. Tapi kalau kita mengertinya di dalam pengertian observance yang legalistik, ya itu kita nggak ada better righteousness, nggak ada kebenaran yang lebih baik. And when we understand the law in a legalistic observance, we don't have that better righteousness. Tapi juga model resepsi yang salah, bukan Paulus yang salah ya, resepsi yang salah terhadap teologi freedom from the law-nya Paulus ya, yang akhirnya membawa kepada antinomianisme, ya itu berarti juga bukan better righteousness. But on the other hand, a false reception of Paul's theology of freedom of the law also leads not to better righteousness as well. Ya, maksudnya ini ya, false reception of Pauline theology that leads to a certain antinomianistic lifestyle gitu misalnya. Itu certainly not a better righteousness ya. Sekali lagi waktunya sudah habis ya, kita mesti berhenti di sini. Harap kesempatan yang akan datang kita bisa masuk ke dalam perikop berikutnya dan memberikan contoh yang lebih jelas apa yang dimaksud oleh Yesus Kristus dengan better righteousness di sini. And we hope in the coming weeks we can give better examples about what Jesus have said here. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti kelimpahan firman Tuhan ya, theology of the law seperti yang diajarkan oleh Matius ini. May God help us to understand this what Jesus have said. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bolehkah minta Saudara Nathan untuk memimpin menutup dalam doa? Father in heaven, we thank you for the time that we have here today in your service, and we have heard your word, and then we have heard the preaching, and we pray that you may anoint every one of us so that we, through the help of the Spirit,
can do the law in Christ, so that we may do your will, and may your will be done in earth as it is in heaven. We pray that you may guide each one of us to be like Christ in each of our lives. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.